Semangat pagi, sahabat-sahabat rumah hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muar, Jakarta Timur. Beneran di Jakarta ya. Di sebelah rumah saya ini betul-betul tempat lalu lalang kendaraan, dan begitulah proses urban farming, proses composting yang saya jalankan di tempat saya ini, di rumah saya ini, di pinggir jalan di tengah kota, dan itu bisa dilakukan sahabat semua. Ya, sahabat semua, di dalam video kali ini kembali saya ingin menyapa sahabat semua, dan saya menyampaikan refleksi saya di IG Live. Siapa tahu bisa sambil menyapa teman-teman follower-follower di Instagram yang mungkin mau ngobrol-ngobrol seputar composting atau urban farming. Dan tema hari ini adalah, sudah ada Kak Long Life Learning Mom, nah, sudah sempat mampir ya. Dan di dalam video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi saya, sebuah perjalanan di dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2023 ini. Konon ceritanya di tahun 2005 itu terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa ya. Runtuhnya gunungan sampah di TPA Lui Gajah di Bandung yang mengubur ratusan manusia. Ya 150-an manusia terkubur, meninggal di sana. Karena apa teman-teman? Karena tumpukan sampah yang kita hasilkan. Oleh karena itu kemudian karena tragedi itu akhirnya diperingati menjadi Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 21 Februari yang diperingati sampai hari ini. Memang peristiwa itu miris banget ya sahabat semua ya. Kalau kemudian kita mengalami sebuah bencana akibat perbuatan kita sendiri ya. Sampah ketumpuk itu kan perbuatan kita sendiri. Memang sih kita sudah melaksanakan apa yang sudah dijargonkan sebagai buanglah sampah pada tempatnya. Namun yang terjadi ketika hanya sekedar buang sampah pada tempatnya dan tidak memilah sesuai jenisnya, yang terjadi adalah tragedi. Ya, itu yang kemudian diperingati, dan semakin banyak bermunculan para aktivis, orang-orang yang kemudian memiliki concern terhadap pemilahan dan pengolahan sampah, dan menjadikan momen HPSN di setiap tahunnya ini sebagai momen untuk introspeksi dan refleksi. Dan saya pribadi, jika ingin katakanlah mengenang selama kurang lebih apa yang sudah saya jalani selama setahun ini, dari bulan Februari sebelum sampai Februari sekarang, saya melihat bahwa saya bersyukur ketemu banyak sahabat baru sebetulnya di dalam perjalanan composting saya, karena di program belajar composting online yang sedang saya gagas, dan kemudian bersyukur sekali alumninya sudah lebih dari 200-an orang gitu ya dari program tersebut, yang sekarang sudah masuk ke batch ke-30 yang akan saya lakukan di minggu depan. Saya dapat banyak sekali sahabat, saya dapat banyak sekali semangat, saya dapat banyak sekali sebuah, katakanlah bisa dibilang kesepakatan ya, kesepakatan untuk bisa dan mau melakukan proses composting di rumah dan tempat tinggalnya masing-masing. Itu yang kemudian saya syukuri di dalam setahun ini, dan dalam setahun ini juga saya bersyukur bisa menyertai Mbak Wildayanti bersama PT Safiara Global Sinerginya yang menjadi mitra dari Kementerian PUPR dalam program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Dan kita mengedukasi sahabat-sahabat di Purwakarta, di Bekasi, untuk kemudian bisa lebih bersemangat lagi untuk memilah dan mengolah sisa bahan organiknya. Dan salah satu refleksi yang menarik adalah di tahun ini saya belajar maggot. Ya, kalau teman-teman lagi lihat di channel YouTube saya lagi membuat sebuah catatan perjalanan saya dengan maggot-maggot BSF saya, Black Soldier Fly saya, dan itu menjadi sebuah metode yang luar biasa, keren banget ya si maggot itu ya, bisa mengolah sisa bahan organik dengan sangat luar biasa. Nah, saya lagi mengenali siklusnya nih teman-teman. Saat ini saya lagi mulai banyak lalat BSF bermunculan di kandang BSF saya, lalu kemudian mereka sudah bertelur lagi gitu ya, sudah bertelur lagi, dan kemudian bisa menjadi lalat lagi, dan bisa jadi maggot lagi, lalu kemudian maggotnya akan jadi lalat lagi. Saya lagi menikmati siklusnya ini sahabat semua, jadi lagi belajar juga. Nah, harapannya tentu saja dengan Hari Peduli Sampah Nasional ini akan semakin banyak manusia-manusia di Indonesia yang sadar dan kemudian mau bergerak melakukan hal yang sangat sederhana, yaitu memiliki 2 tempat sampah di rumah Anda masing-masing. Maksudnya apa nih Mas 2 tempat sampah? Ya, yang satu buat yang organik, yang satu buat yang organik. Nah, yang organik ini pastikan wadahnya bisa dicuci kembali sehingga
kita tidak menambah volume sampah di sana, tidak perlu dilapisi plastik lagi, tidak perlu merasa jijik gitu ya terhadap sisa bahan organik, karena selisih antara yang dimakan dan yang tidak dimakan itu betul-betul hanya mungkin sekitar 30 cm aja ya. Jadi yang katakanlah kita makan pisang gitu ya, daging pisangnya kita makan, kulit pisangnya hanya sekitar 30 cm aja kan, langsung kemudian dibuang ke tempat sampah misalnya. Nah, dengan memiliki kesadaran itu sebetulnya kita jadi bisa memberikan katakanlah sebuah tindakan yang luar biasa dengan cara apa? Memiliki 2 tempat sampah, sahabat semua. Pilihlah semua sampah organik Anda di satu tempat, pastikan anorganiknya tidak campur dengan yang organik, sehingga yang anorganik ini bisa menjadi hal-hal lain yang bermanfaat. Kertas bisa jadi kertas, lalu kemudian katakanlah logam bisa jadi logam, kardus bisa jadi kardus lagi gitu. Semua materi yang serupa bisa diolah lagi menjadi materi rupa yang sama, dengan catatan tidak tercampur dengan sisa bahan organik. Nah, lalu kemudian bagaimana sisa bahan organiknya? Kita olah sendiri saja gitu. Wah, mas saya nggak punya lahan, ada metode kompos pot. Wah, mas saya nggak suka yang ribet-ribet, bisa lubang organik. Wah, mas saya sukanya kalau sampai dapat pupuk cairnya, bikin komposter gitu. Dan banyak sekali solusinya. Dan kalau teman-teman bisa katakanlah mencari ya informasi seputar composting, itu sebetulnya praktisi sudah semakin banyak, dan memang Rumah Hijau ini adalah salah satu platform untuk belajar melakukan proses composting dan urban farming, sehingga kita bisa memakmurkan bumi ini melalui tempat tinggal kita gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi sebuah catatan dan refleksi. Dan di dalam video ini, di posternya, di hari ini, di hari tanggal 26 Februari 2023 ini, saya mengajak sahabat semua untuk kemudian yuk kita mengompos bersama di hari ini dengan menggunakan hashtag #CompostDay KLHK, dan itu yang kemudian nanti kita posting bersama di media sosial, dengan harapan ini menjadi sebuah gerakan yang bergulir, dan kemudian teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menotis gitu ya, bisa melihat bahwa iya ya ternyata kegiatan mengompos itu bisa dilakukan di rumah dengan banyak ragam cara. Katakanlah ini bukan adu banyak-banyakan sampah ya teman-teman semua ya. Jadi begitu kan memang ada di form pendaftarannya ada berapa gram sampah atau berapa kilogram sampah yang akan diolah pada hari ini gitu. Ya kalau nggak banyak ya nggak apa-apa, tapi kan yang penting kita mengolah terus setiap harinya secara rutin. Nah, saya aja baru mau akan melakukan proses composting untuk ikut di kegiatan ini nanti nih. Setelah saya melakukan live ini, baru kemudian saya akan melakukan proses composting, baru akan dokumentasi dan difoto dan disampaikan. Nah, harapannya tentu dengan program dan gerakan Kompos Satu Negeri ini semakin banyak orang yang akan punya kesadaran untuk melakukan proses composting di rumahnya masing-masing, karena tidak ada yang bisa membantu katakanlah lingkungan kita menjadi lebih baik selain diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, berbagi sedikit insight dari teman-teman yang belajar composting kemarin. Jadi ada yang ingin supaya pasangan dan keluarga serta anak-anaknya itu ikut serta di dalam program di dalam kegiatan composting yang dilakukan. Dan ya, saya menyampaikan bahwa ketika kita punya harapan agar orang lain ikut apa yang kita lakukan, pada saat itulah biasanya hambatan mulai berdatangan. Jadi mulai malas, mulai sedih, mulai kecewa gitu ya, karena misalnya katakanlah kita udah punya 2 tempat sampah, masih ada yang buang botol plastik ke tempat sampah organik misalnya. Wah, masih aja katakanlah sampahnya dibuang ke depan, niatnya baik tetapi kemudian sampah organiknya jadi ke bawah ke depan dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang perlu dikomunikasikan, diperjelas signage-nya, diperjelas katakanlah apa yang menjadi rencana, tujuannya diobrolkan bersama dan sebagainya. Memang butuh waktu sih teman-teman. Saya aja pribadi ya bisa dibilang mungkin saya sudah 8 tahun melakukan proses composting, ya sekitar 3-4 tahun lah baru kemudian keluarga besar saya melihat bahwa apa yang saya lakukan itu sesuatu hal yang katakanlah selaras dengan apa yang sedang dibutuhkan di bumi kita pada saat ini. Karena seiring dengan perkembangannya teknologi, kalau juga tidak dibarengi dengan katakanlah pemahaman dan kesiapan untuk memilah sisa bahan yang terjadi organik khususnya, maka ya jangan sampai teman-teman semua ya, di sini ada Kak Vita yang sudah bergabung, terima kasih Kak. Jangan sampai kemudian di tempat tinggal kita
ketika kemudian sisa bahan organik atau sampah kita setiap harinya itu tidak diambil karena terjadi masalah di TPS dan TPA yang terus menumpuk, overload dan sebagainya, terus bagaimana? Apa yang akan kita lakukan ketika sampah kita nggak diambil 2 minggu aja? Ya, apa sih yang bikin sampah itu bermasalah? Kan karena organiknya kecampur. Bayangkan kalau organiknya sudah Anda pilah sendiri, maka yang anorganik ini pun juga bisa jadi sampah yang tidak bertahan lama. Maksudnya gimana, Mas? Coba aja Anda taruh kardus saja gitu ya, botol saja gitu, atau kemudian kertas saja di tempat sampah di depan Anda, hilang itu sampahnya karena sudah diambil oleh yang melihat value atau nilai atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari sampah-sampah anorganik selama terpilah. Itulah sahabat semua. Jadi refleksi di tahun 2023 ini bisa jadi tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa jalan terbaik atau jalan terefektif untuk melakukan atau menangani tumpukan sampah atau ingin mengatasi masalah sampah di negeri ini ada di satu hal, yaitu proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman pastikan punya 2 tempat sampah sehingga proses pemilahannya berlangsung dengan lancar. Next step-nya banyak sekali cara. Teman-teman bisa belajar, bisa cari informasi seputar bagaimana belajar composting, googling aja di internet, boleh mampir ke channel YouTube saya, atau kemudian bisa katakanlah katakanlah mungkin belajar otodidak gitu ya, ketika mentok kemudian cari informasi, sangat boleh sekali. Yang penting apa? Kita berniat untuk memilah dan mengolah sampah organik kita sendiri. Dengan harapan peristiwa yang terjadi di Lui Gajah tahun 2005, tumpukan sampah yang membanjiri, menimbun ratusan manusia, itu jangan sampai terjadi lagi di negeri kita. Cukup saat itu saja, jadikan momentum ini sebagai cara kita selalu berefleksi dan mengingatkan bahwa yang bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan hanyalah diri kita sendiri. Ada Kak Wiwin sudah bergabung. Terima kasih sahabat semua. Silakan nanti disimak rekamannya teman-teman yang mungkin baru bergabung di belakangan. Dan rekaman ini juga akan saya naikkan di channel YouTube Rumah Hijau Net. Semoga bisa menjadi bermanfaat, karena saya meyakini dan niscaya ini adalah sebuah hal yang sangat baik, bahwa ketika kita melakukan proses composting bersama-sama akan banyak hal ajaib terjadi di bumi kita tercinta. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di sharing-sharing bersama Rumah Hijau Net yang lainnya. Ada Kak Amir Nawati. Terima kasih sudah bergabung, Kak. Silakan nanti disimak rekamannya. Saya juga akan naikkan juga di channel YouTube Rumah Hijau Net. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 2023. Selamat mengompos hari ini ya, Kompos Day. Kompos Satu Negeri. Yang membutuhkan link pendaftarannya langsung japri saja, langsung DM saja, untuk kemudian nanti kita bisa bersama-sama melakukan proses composting. Kita ramaikan ya media sosial, kita ramaikan hashtagnya KLHK, bahwa banyak loh warga Indonesia yang peduli untuk melakukan proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Karena sekali lagi fasilitas itu mudah ya, bahkan yang saya paham, yang saya tahu itu hampir di setiap kecamatan atau kelurahan itu punya alat pengolah sampah gitu ya, seperti komposter, lalu kemudian ada pencacahnya. Pertanyaannya dipakai nggak? Karena bisa jadi alat itu bisa menyusul. Yang penting mindsetnya, yang penting niatnya, yang penting semangatnya. Nanti alat akan mempercepat itu semua. Baik sahabat semua, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di sesi ngobrol-ngobrol bersama Rumah Hijau Net yang lainnya. Ada Kak Hamidah Yusuf tadi yang juga sudah bergabung. Thank you.